Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan mengikuti rilis berita resmi statistik perdana di tahun 2025. Selamat berpuasa Bapak Ibu sekalian bagi yang menjalankannya. Pada kesempatan ini memberikan gambaran kinerja ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara sepanjang tahun 2024. Berikutnya, bersamaan rilis ini juga, kami juga menyediakan dokumen BRS-nya yang dapat diunduh di portal kami di gorontaloutarakap.bps.go.id. Sebelum kami menyampaikan gambaran terkait pertumbuhan ekonomi, beberapa indikator makro sosial ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024. Berdasarkan catatan kami, berikut adalah beberapa indikator yang sedikit banyak memiliki relevansi dengan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 sebesar 132,78 ribu jiwa, naik dibanding tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan sebesar 1,53. Angka ini merupakan hasil dari proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik. Kemudian untuk persentase penduduk miskin tahun 2024 sebesar 16,86%, turun 0,17 poin dibanding tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya sebesar 17,03%. Kemudian untuk indeks pembangunan manusia atau IPM sebagai ukuran kualitas hidup manusia, Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 sebesar 68,83, naik dibanding tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya 68,0. Kemudian untuk tingkat pengangguran terbuka atau TPT sedikit mengalami kenaikan dari 2,77 menjadi 2,79%. Kemudian untuk tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK mengalami penurunan dari 71,13% menjadi 69,99%. Kemudian catatan kami juga terkait beberapa fenomena perekonomian di Gorontalo Utara sepanjang tahun 2024. Antara lain yang pertama adanya aktivitas pemilihan kepala daerah atau pilkada yang digelar pada tahun lalu, dan tentunya itu mendorong peningkatan konsumsi lembaga non-profit seperti partai politik. Kemudian adanya peningkatan produksi pertambangan dan penggalian khususnya untuk batu andesit yang telah diekspor keluar Gorontalo, salah satunya tujuannya adalah ke IKN. Dan berdasarkan hasil pendataan KSA, terdapat peningkatan produksi padi di Kabupaten Gorontalo Utara ini sebesar 9,13% dibanding tahun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 bertumbuh sebesar 4,17%, dan pertumbuhan ini tentunya dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan yang telah menghilangkan pengaruh inflasi, dengan acuan harga atau tahun dasar adalah tahun 2010. Untuk nilai PDRB atas dasar harga konstan tersebut sebesar 2,67 triliun. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga berlaku atau harga saat itu ya 2024 sebesar 4,41 triliun rupiah. Berikutnya dari sisi laju pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Gorontalo Utara selama kurun waktu sejak 2013, kalau kita lihat di 2013 hingga 2019 rata-rata hampir mencapai 7%, dan itu juga hampir mendekati target pertumbuhan ekonomi di pemerintahan yang sekarang ya, 8%. Dan kemudian sempat
turun karena pandemi COVID dan sekarang sudah berada di kisaran 4 ya. Jadi secara di tahun 2024 ini ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara bertumbuh 4,17%, sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sudah mencapai 4,31%. Berikutnya dari sisi pertumbuhan dan kontribusinya, ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal ya, bertumbuh 4,17% dan telah memberikan kontribusi sebesar 8,12% terhadap perekonomian di Provinsi Gorontalo. Dari data spasial berikut, kita dapat melihat keterbandingan peran Kabupaten Gorontalo Utara terhadap Provinsi Gorontalo. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kita berada di peringkat yang ketiga setelah Kota Gorontalo bertumbuh 4,36%, kemudian disusul Kabupaten Gorontalo Kabupaten Bone Bolango 4,19%. Sedangkan dari sisi kontribusi sebagai daerah termuda dan memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit di wilayah Provinsi Gorontalo, kontribusi Kabupaten Gorontalo ini menyumbang PDRB provinsi itu hanya sebesar 8,12%. Berikutnya, apabila kita breakdown lebih dalam menurut lapangan usaha atau berdasarkan kategori, jika di breakdown menurut 17 kategori, ada grafik batang di sebelah kiri dapat kita simak bersama. Grafik batang sebelah kiri adalah dari sisi distribusinya, sudah diurutkan dari kategori yang paling tinggi share-nya sampai yang paling rendah. Kemudian di sebelah kanan adalah grafik batang dari sisi pertumbuhan untuk masing-masing kategori. Sebagian besar lapangan usaha bertumbuh positif di 2024 ini. Kemudian kita lihat di grafik sebelah kiri ya, lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian yaitu kategori pertanian menyumbang 51,5%, kemudian disusul oleh kategori perdagangan sebesar 10,93% dan konstruksi ya 9,84%. Kemudian grafik batang sebelah kanan menunjukkan pertumbuhan dari masing-masing kategori tersebut. Dan dari grafik tersebut kita dapat melihat bahwa pertumbuhan paling tinggi adalah dari kategori pertambangan dan penggalian sebesar 10,68%, kemudian disusul oleh kategori perdagangan sebesar 6,48%, dan kemudian yang ketiga adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 5,38%. Jadi perekonomian Gorontalo masih ditopang oleh sektor pertanian hampir separuh lebih ya, 51,5%, dan tetap bertumbuh walaupun hanya sebesar 3,83%. Berikutnya, apabila kita kelompokkan berdasarkan kategori, ada 5 kategori yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB kita. Jadi ada 5 kategori yang berkontribusi menyumbang 82,49%. Yang pertama adalah tadi pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 51,5%, separuh lebih ya perekonomian kita ditopang oleh sektor atau kategori pertama ini. Kemudian disusul oleh kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,93%, kemudian disusul kategori konstruksi sebesar 9,84%, kemudian kategori administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan terakhir adalah kategori transportasi dan pergudangan. Selebihnya 12 kategori lainnya telah menyumbang kontribusi
sebesar 17,51%. Jika dilihat dari pertumbuhannya 3 terbesar tadi, kita dapat melihat bahwa 3 lapangan usaha atau kategori yang bertumbuh tinggi tadi, yang warna orange dari pergerakannya yang paling signifikan pertumbuhannya, yaitu mencapai 10,68%, dan pergerakannya cukup signifikan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Sedangkan untuk 2 kategori lainnya, yaitu jasa kesehatan yang berwarna hijau muda dan kategori perdagangan yang berwarna hijau tua, bertumbuh tetapi sedikit melambat dibanding pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Berikutnya, dari sisi sumber pertumbuhannya, nilai 4,17% tersebut itu mayoritas digerakkan oleh yang berwarna oranye tua ya. Jadi kategori pertanian masih menjadi pendorong utama pertumbuhan perekonomian kita. Jadi laju pertumbuhan 4,17% tersebut ditopang atau didorong oleh sektor pertanian sebesar 1,88%. Kemudian disusul perdagangan 0,66 dan konstruksi 0,47. Selebihnya oleh kategori yang lain. PDRB tersaji menurut dikumpulkan atau diolah berdasarkan 2 sisi ya, dari sisi produksi dan pengeluaran. Kalau yang sebelumnya dari sisi produksi, sekarang kita beralih ke PDRB menurut pengeluaran. Beberapa komponen di pengeluaran ini, beberapa komponen dapat kita lihat di layar bahwa komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga memiliki pertumbuhan yang paling besar di antara komponen yang lain, yaitu bertumbuh sebesar 7,04%, kemudian disusul oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 3,41%, kemudian pembentukan modal tetap bruto sebesar 2,08, dan terakhir adalah pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 0,81%. Komponen dengan pertumbuhan tertinggi adalah konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Sebagaimana disampaikan di awal tadi, ini didorong karena peningkatan aktivitas politik di tahun 2024 kemarin. Kemudian slide berikutnya, jika dilihat dari distribusinya, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi yang paling dominan, yaitu menyumbang 60,08%. Kemudian disusul PMTB, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Jadi kendati memiliki pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran konsumsi, dari sisi distribusi ya, dari sisi distribusinya lembaga non-profit ini hanya distribusinya paling kecil ya, hanya 1,62%. Berikutnya, dari sisi sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara, angka 4,17% tersebut, konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong ya pertumbuhan tertinggi. Jadi laju 4,17% tersebut masih seluruhnya sebagian besar digerakkan oleh konsumsi rumah tangga, yakni sebesar 2,04%, kemudian disusul oleh PMTB dan komponen lainnya. Berikutnya, jika dilihat dari pergerakannya, 3 komponen terbesar tadi seluruhnya bertumbuh ya, baik pengeluaran konsumsi lembaga non-profit, kemudian rumah tangga, dan PMTB konsisten tumbuh sejak pandemi COVID ya, 2020. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait rilis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024. Dan pada kesempatan ini kami juga telah merilis publikasi Kabupaten Gorontalo Utara dalam angka, yang tentunya publikasi ini memuat
berbagai data sektoral baik dari instansi maupun dari OPD, termasuk juga data-data hasil survei BPS. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkontribusi atas rilisnya publikasi ini. Kemudian kami juga terus berkomitmen untuk membangun zona integritas, menjaga WBK dan terus berupaya menuju WBBM, dan kami terus berupaya juga untuk meningkatkan pelayanan publik kami. Berbagai aduan, saran dapat disampaikan melalui elastik, dapat akses melalui kode barcode berikut. Kemudian berbagai aduan juga dapat disampaikan di span lapor di lapor.go.id. Kami juga menyediakan berbagai layanan, mulai dari perpustakaan, kemudian konsultasi statistik baik online maupun offline. Kemudian kami juga menyediakan penjualan publikasi maupun data mikro, dan kami juga memberikan pendampingan dalam menerbitkan rekomendasi statistik, dan kesemua layanan tersebut dapat dihubungi melalui nomor handphone yang ada di layar melalui tautan berikut. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah menyimak rilis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo 2024 ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.